Inilah yang akan kita pelajari dari figur Uthman bin Affan, seorang yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla menyempurnakan, ya kata penulis buku di sini, kalau teman-teman yang belum punya buku bisa mengambil atau membelinya di depan. Di sini ditulis oleh penulis, beliau mengatakan dia adalah Dzun Nurain, dua orang yang ada seseorang yang mendapatkan dua cahaya. Ini sebab beliau menikahi dua anak Nabi SAW yang akan kita jelaskan nanti. Beliau mengatakan seorang laki-laki apabila kita menelusuri jalan kehidupannya, niscaya kita akan menghirup semerbak wanginya sifat malu, tawadhu merendah, kedermawanan, kemurahan hati, dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau mengatakan juga pada zaman jahiliyah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu termasuk orang-orang yang terbaik di kaumnya. Sangat baik akhlaknya, dihormatin, hartawan, tawadhu, pemalu, dan kata-katanya selalu santun, sehingga kaumnya sangat menyintai dan menghormatinya. Dia juga di zaman jahiliyah, subhanallah, tidak pernah sujud ya kepada berhala sama sekali, dan tidak pernah melakukan perbuatan keji dan menzalimi orang lain. Dan sekian banyak kisah-kisah atau riwayat yang berhubungan dengan masalah kelebihan Uthman bin Affan yang akan kita lebih paparkan di kedepannya nanti insya Allah. Uthman bin Affan adalah seorang sahabat yang lahir 6 tahun setelah kejadian Ashabul Fil. Ashabul Fil, Nabi SAW lahir pada saat tahun Fil, tahun gajah itu, ya, surah Fil. Uthman bin Affan lahir 6 tahun setelah itu, berarti perbedaan umurnya dengan Nabi SAW adalah 6 tahun. Beliau bernama Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdus Syams. Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf. Jadi beliau bertemu dengan Nabi SAW di Abdul Manafnya, ya, di kakek Nabi SAW, bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, dan seterusnya nasabnya sama dengan Nabi SAW. Beliau memiliki kunyah, julukan yang biasa dipanggil, dan ini sunnah ya. Kalau seseorang memiliki anak laki-laki, maka dia memberikan namanya atau julukannya bernama Abu Fulan. Kebetulan anak pertama bernama Amr, maka dia katakan Abu Amr. Dan beliau juga memiliki julukan yang lain adalah Dzun Nurain. Dan dinukil dalam banyak riwayat yang sahih bahwasanya sebab diberikan nama Dzun Nurain ini karena beliau menikah dengan dua anak Nabi SAW. Yang pertama Ruqayyah, dan Ruqayyah ini perlu teman-teman tahu adalah seorang anak Nabi SAW yang dulunya menikah dengan sepupunya sendiri, namanya Utbah bin Abi Lahab. Tahu Abi Lahab kan tentunya, Abu Lahab ya. Abu Lahab itu paman kandung Nabi SAW dan punya anak laki-laki namanya Utbah bin Abi Lahab. Anak ini tadinya baik gitu kan, dan akhirnya Nabi SAW waktu belum diutus menjadi Nabi menikahkan Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab ini. Tapi dengan berjalannya waktu gitu kan, Nabi SAW berbaisan dengan pamannya sendiri, maka terjadilah pemahaman-pemahaman seringkali terjadi dalam rumah tangga. Kadang-kadang kita lihat kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umumnya baisan sama besan ini ya saling pemahamannya keliru, salah faham. Abu Lahab ini sering merasa tetap posisinya sebagai paman, walaupun Nabi SAW sudah menjadi besannya. Nabi SAW sudah dewasa dan punya anak pada saat itu. Dia selalu merasa ingin lebih dari Nabi SAW. Itulah Abu Lahab. Maka pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, secara otomatis Abu Lahab pun harus tunduk dengan pendapat Nabi SAW. Ini yang membuat Abu Lahab tidak mau beriman. Dan akhirnya dia pun menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah, gitu kan? Menceraikan Ruqayyah. Sebelumnya memang Uthman bin Affan dalam beberapa athar disebutkan sempat tertarik dengan Ruqayyah ini, karena memang Uthman bin Affan ini teman-teman sekalian memiliki kelebihan fisik yang luar biasa. Beliau memang terkenal jarbu sama dengan Nabi SAW, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, artinya memang sedang tingginya. Wajahnya sangat tampan, hidungnya mancung, giginya rapi, kekar tubuhnya, berjenggot lebat, kulitnya sawo matang, dan memiliki lengan betis yang besar, ya, dan rambut beliau lebat serta jenggot yang lebat dimiliki oleh radhiyallahu anhu. Jadi beliau memang memiliki tubuh yang sangat kekar. Dan Ali radhiyallahu anhu sempat ditanya pada saat itu, dikatakan bagaimana atau beritahukan kepada kami tentang Uthman bin Affan. Dia berkata, dialah seorang laki-laki yang dipanggil di kalangan malaikat dengan gelar Dzun Nurain atau pemilik dua cahaya, karena menikahi Ruqayyah. Dan setelah perang Badr terjadi tahun 2 Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia, lalu Nabi SAW menikahkan dia dengan Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in.
Abdullah bin Mas'ud berkata, 3 orang dari Quraisy yang sangat terkenal di masa jahiliyah dan setelah Islam dengan ketampanan dan kemuliaan akhlaknya. Itu adalah Abu Bakar, Uthman bin Affan, dan Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, kita lihat di sini masuk lebih dalam tentang bagaimana masuk Islamnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan memiliki seorang tante yang terkenal dan akhirnya tantenya ini juga sempat masuk Islam, bernama Suda binti Quraiz radhiyallahu anha. Beliau sempat melihat waktu Uthman bin Affan mendengar bahwasanya Ruqayyah menikah dengan Utbah, sementara Uthman bin Affan memang tadinya kepengen ini melamar Ruqayyah, tapi sudah kedahuluan dengan sepupunya Ruqayyah sendiri. Akhirnya beliau sempat menyampaikan masalah tersebut kepada bibinya Suda binti Quraiz. Kemudian Suda mengatakan ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Kalau Ruqayyah sudah menikah dengan Utbah, ya sudah, ada berita gembira yang lebih baik daripada itu. Ayahnya Ruqayyah, Muhammad SAW, diutus menjadi nabi, dan dia akan mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan, dari menyembah berhala. Maka berimanlah kepadanya, maka kau akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu Uthman bin Affan berkata, aku pergi sambil merenungi ucapan bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan apa yang disampaikan bibiku kepadaku, maka Abu Bakar berkata, demi Allah bibimu telah berkata benar pada apa yang diberitakan kepadamu. Bibimu telah menyampaikan berita kebaikan kepadamu, wahai Uthman. Engkau seorang laki-laki yang berakal, tegas, tidak samar kebenaran bagimu, kebenaran di samping kebatilan tidak rancuh bagimu. Uthman berkata, lalu Abu Bakar berkata kepadaku, berhala-berhala apa yang disembah oleh kaum kita ini, bukankah itu cuma sebongkah batu pejal yang tuli, tidak mendengar dan tidak melihat? Lalu aku menjawab, kata Uthman, begitulah. Kata Abu Bakar, wahai Uthman, apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya yang dinanti-nantikan. Allah mengutusnya kepada manusia seluruhnya dengan membawa agama petunjuk yang benar. Aku bertanya, Uthman bertanya kepada Abu Bakar, siapa dia? Abu Bakar menjawab, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu aku berkata kepada Abu Bakar, As-Sadiqul Amin, apakah yang kamu maksud adalah orang yang mendapatkan julukan yang jujur dan terpercaya? Karena Nabi SAW punya julukan ini di Mekah. Abu Bakar menjawab, benar, dialah orangnya. Aku berkata kepada Abu Bakar, maukah engkau menemaniku menghadapnya? Abu Bakar menjawab, iya. Uthman berkata, lalu kami pergi menemui Nabi SAW. Ketika melihatku, beliau langsung bersabda, wahai Uthman, jawablah seruhan Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Maka Uthman berkata radhiyallahu anhu, demi Allah, begitu melihat Nabi SAW dan mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tentram kepadanya. Aku pun membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW, yaitu Bani Hashim, yang masuk Islam sampai saat itu. Namun tidak seorang pun, yaitu Bani Hashim, tidak seorang pun dari kaum Nabi SAW, yaitu Bani Hashim, yang masuk Islam sampai saat itu. Namun tidak seorang pun dari mereka yang memusuhi Nabi SAW selain pamannya Abu Lahab. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Masad yang sudah kita tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini penulis buku mengangkat itu, tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia, karena dia pamannya Nabi, dia tahu Nabi SAW, hanya karena merasa Nabi terus ponakan, gitu kan? Harus dibawa dia dan tidak mau mendengar perkataannya, maka tidak berguna baginya harta yang dia miliki dan apa yang dia usahakan. Kelak dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, Ummu Jamil namanya, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya memang dia pada saat itu menyiapkan tali-tali untuk dibakar dan diletakkan di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Nabi SAW. Maka karena terjadi tadi seperti saya katakan perseteruan antara Nabi SAW. Jadi sebenarnya antara Abu Lahab, Nabi SAW biasa saja, tidak pernah membenci Abu Lahab dan tetap saja biasa. Dan akhirnya Abu Lahab yang menyuruh anaknya Utbah untuk menceraikan Ruqayyah. Mendengar berita tersebut, maka Uthman bin Affan yang tadinya memang ingin menikahi Ruqayyah, tidak menunggu waktu setelah masuk Islam langsung melamar Ruqayyah.
Kata penulis, Uthman termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan, sebanding dengan Ruqayyah yang juga cantik, menawan dan mempesona, sehingga ketika Ruqayyah dipertemukan dengan Uthman, ada yang berkata, dan ini masyhur dalam pepatah bahasa Arab yang mengatakan, sepasang suami yang paling indah dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya Uthman. Satu hari dalam riwayat disebutkan, dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Haythami, berkata riwayat ini disebutkan oleh Tabarani dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Nabi SAW setelah menikahkan Ruqayyah dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, maka satu hari Nabi SAW masuk ke rumah mereka dan menemukan Ruqayyah sedang menyisir dan membasuh rambut Uthman. Dan ini sebuah tradisi yang sering dikerjakan oleh para sahabiat Nabi. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh banyak muslimat sekarang. Mereka mengurus suami mereka sampai pada basuhan rambut, menyisir rambut. Dan kita tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi SAW kalau menyisir rambut seringkali menyuruh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat beliau iktikaf pun beliau sering memasukkan kepalanya ya ke rumahnya lalu membiarkan Aisyah untuk menyisir rambut tersebut. Dan kita dengar juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ya, yang luar biasa, beliau mengatakan aku mengurus seluruh yang berhubungan dengan Zubair, suaminya Zubair bin Awam yang dia masuk surga, dari apapun yang berhubungan dengan badannya gitu kan, sampai kepada mengganti sepatu kudanya. Dan ini saking luar biasanya mereka mengejar surga dari para suami mereka. Waktu Nabi SAW melihat Ruqayyah melakukan hal tersebut, membasuh rambut Uthman lalu menyisirnya, beliau bersabda, ya bunayyah ahsini ila abi Abdillah fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqa. Wahai putriku, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah. Dan riwayat ini juga diangkat oleh para ulama, dikatakan berarti lebih tepat julukan Uthman ada dua, ada Abu Amr dan ada Abu Abdillah. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Dan Abdullah ini sebenarnya adalah anak ya jadi dari Uthman yang kedua. Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah. Wahai putriku, berbuat baiklah, selalulah melayani Abu Abdillah dengan baik, karena dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku. Paling mirip akhlaknya dengan aku. Berarti di sini jaminan dari Nabi SAW menunjukkan akhlaknya Uthman bin Affan seperti Nabi SAW. Di antara perilaku setelah menikah dengan Ruqayyah yang dilakukan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah beliau banyak membantu Nabi SAW dengan harta yang dimiliki, karena beliau adalah seorang pengusaha. Dan perlu kita tahu, dulu di Mekah itu ada semacam komplek perumahan ya, di sekitar situ memang rata-rata pesaudagar Mekah yang tinggal. Di situ ada Khadijah, kemudian ada Abu Bakar, ada Uthman, kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka berdekatan rumahnya semua. Dan kita sudah tahu juga pada saat saya membahas Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar mengenal Nabi SAW justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan tinggal berdekatan rumahnya dengan Abu Bakar. Begitu pula dengan Uthman bin Affan yang akhirnya mudah dijangkau oleh Abu Bakar karena tetangganya, dan diajak akhirnya beriman kepada Nabi SAW. Pada saat telah beriman, maka Nabi SAW setelah melihat kaum muslimin di Mekah tersiksa, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, masih Allah SWT masih menguji mereka di awal-awal Islam. Dan kita perlu juga garis bawahi ikhwan akhwat sekalian, ini kita kalau mau membahas tentang sahabat, demi Allah ikhwan akhwat sekalian, kita ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Subhanallah, saya tidak bisa habis pikir, semoga Allah berikan hidayah, bagaimana ada orang yang mencaci maki para sahabat, menghina para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka. Saya ingin tanya dari hati saya yang tulus, menanyakan kepada teman-teman yang belum mendapatkan petunjuk itu, apakah anda kalau hidup di zaman Nabi SAW, di zaman dulu tidak ada media, nggak ada lampu, rumah masih dari tanah liat, ada seseorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ngaku sebagai Nabi, jujur jawab pertanyaan saya, apakah anda akan beriman kepada Nabi SAW? Di sini semua yang hadir di masjid ikhwan sekalian, saya tanya diri saya sendiri, saya pun sempat meragukan diri saya sendiri. Kalau saya hidup di zaman Nabi SAW, apakah saya akan beriman pada beliau? Itu sulit sekali, orang yang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, di Mekah belum ada media. Sekarang ini kita beriman kepada risalah beliau SAW, luar biasa. Karena Quran sudah sempurna, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam beragam macam bahasa. Masjid sudah banyak, dai-dai sudah banyak, buku-buku agama sudah banyak. Orang tua kita dasarnya Muslim, gampang sekali masuk Islam. Bayangkan kalau zaman dulu, nggak gampang menjadi seorang sahabat tuh. Luar biasa kedudukan mereka di mata Allah Subhanahu wa taala, dan memang sangat wajar kalau Allah memilih mereka menjadi hidup di zaman itu, karena mereka adalah orang yang paling layak membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita subhanallah kadang-kadang dibangunkan subuh saja kadang-kadang masih sulit, salat malamnya masih kadang-kadang dikejar, kadang-kadang tidak, zikir pagi sorenya masih terbengkalai.
Terus kemudian kita mau berbicara masalah beriman kepada risalah Nabi SAW di zaman awal-awal Islam, di mana masih sulit Islam itu untuk bisa diterima. Itu nggak mudah gitu. Tapi bagaimana akal-akal sehat mereka membawa mereka dengan hati-hati mereka yang masih bersih, belum tercoreng dengan beragam macam pemahaman-pemahaman yang keliru. Hanya sekedar melihat kaumnya menyembah berhala, membuat akhirnya mereka beriman kepada risalah Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW melihat keadaan Mekah terdesak, maka beliau mendapat perintah dari Allah SWT untuk mengizinkan muslimin hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah negeri yang sekarang disebutkan dengan Ethiopia di Afrika. Waktu itu ada seorang raja di sana yang berdapat julukan Najasyi. Najasyi ini rahimahullah akhirnya masuk Islam nantinya, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Dan beliaulah pada saat sudah masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti mungkin akan ada bahasan tentang Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib, dan juga seorang pimpinan pada saat itu yang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah. Dan dialah akhirnya karena sering menyebutkan argumen-argumen Al-Quran kepada Najasyi, akhirnya Najasyi masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam tapi menyembunyikan Islamnya. Dan Najasyi ini sempat menikahkan dan melamar Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, pada saat itu ada di Habasyah. Ya, pada saat beliau meninggal suaminya lalu dinikahi oleh Nabi SAW. Ringkas cerita, hijrah ke negeri Habasyah ini sebuah ibadah pada saat itu. Dan pada saat Nabi SAW mengiklankan hijrah ke Habasyah, berhijrahlah kalian, maka yang paling pertama menjawab seruan hijrah adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan istrinya Ruqayyah radhiyallahu anha. Makanya di dalam statement yang jelas Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu, orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah adalah Uthman bin Affan dan istrinya Ruqayyah setelah Lut alaihissalam, Nabi Lut. Di sini dikatakan oleh penulis, ya, Uthman bin Affan pada saat itu hijrah bersama dengan kaum muslimin dan dialah yang paling pertama menjawab seruan tersebut. Namun setelah berjalan beberapa waktu, Uthman bin Affan dan Ruqayyah merindukan Nabi SAW, maka mereka pun akhirnya kembali ke Mekah dan sepakat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada bersama muslimin, lalu kemudian mengikuti hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwasanya beliau pada saat tiba tahun 2 Hijriah mulai menyusun pasukan, kemudian mulai menyerang kafilah-kafilah Quraisy. Kafilah-kafilah Quraisy ini yang banyak membawa dagangan-dagangan ke negeri, belanja dari membawa uang dari Mekah ke negeri Syam, lalu belanja dagangan dibawa kembali ke Mekah. Dan sudah pernah saya jelaskan, kalau anda ikutin sirah, pengajian saya sirah ada juga di YouTube, sudah diangkat alhamdulillah, di web juga ada. Maka yang saya jelaskan, Madinah itu berada di wilayah utaranya Mekah. Jadi kalau kita lihat Mekah dulu di peta itu, kemudian Madinah di atasnya, kemudian negeri Syam di atasnya. Maka orang-orang Quraisy zaman dulu tidak ada jalur lain. Mereka kalau mau ke negeri Syam harus lewatin pinggiran kota Madinah, pasti, nggak mungkin tidak, karena mereka nggak punya jalur lain gitu kan. Nah ini digunakan kesempatan oleh Nabi SAW untuk menghadang kafilah-kafilah mereka, bukan untuk merampok, tapi untuk mengembalikan haknya sahabat-sahabat muhajirin, ya, sahabat-sahabat yang beriman di Mekah, yang akhirnya hijrah ke Madinah diberikan julukan muhajirin. Orang-orang muhajirin ini banyak sekali pada saat mereka hijrah, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau kaya raya, istrinya, anaknya nggak ada yang mau ikut ke Madinah, nggak mau masuk Islam, lalu seluruh hartanya diambil, dagangannya semua diambil, dia termasuk orang yang terkaya di Mekah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain seperti itu keadaannya, diambil seluruh hartanya di Mekah oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW ingin mengembalikan haknya kaum muslimin, sekaligus menunjukkan kepada orang-orang kafir bahwasanya sudah saatnya sekarang kejahatan-kejahatan kalian akan dibalas bila kalian memang melakukannya. Maka dibentuklah pasukan tersebut dan akhirnya terjadilah perang Badar. Pada saat akan terjadi perang Badar, saya tidak membahas perang Badarnya, dan ini perang Badar adalah perang yang luar biasa dalam Islam. Perang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an secara khusus itu kan sebagai peperangan yang besar dan juga pembedaan antara kebenaran dan kebatilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat itu. Perang Badar, semua yang hadir pada saat itu, maka Allah sudah ampunin dosanya setelah perang Badar. Semua orang yang hadir di Badar pada saat itu 313 orang sahabat, 314 bersama Nabi SAW. Setelah selesai perang Badar, kalau yang tidak sempat mati syahid, berbuat dosa apapun setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi semua ahli Badar ini luar biasa punya kedudukan.
Saya tidak bahas lagi, bisa dikembali ke sirah tentunya karena ini bahasanya panjang. Intinya adalah pada saat akan terjadi perang Badar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyiapkan dirinya untuk pergi berperang. Tetapi Ruqayyah, istrinya, anak Nabi SAW sedang sakit parah. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Utsman, perintah dari saya sebagai pemimpin, kamu menjaga istrimu. Karena ini sekaligus anak Nabi SAW. Maka Utsman pun akhirnya mengurus istrinya, dan akhirnya Nabi SAW di tengah jalan pada saat menuju Badar mengatakan, sungguh di Madinah dalam hadis Bukhari terdapat laki-laki yang tidak sempat ikut bersama kalian, tapi di setiap langkah kalian menuju jihad jalan Allah ini Allah catatkan pahala baginya. Bahkan dia dianggap hadir di Badar, dan pada saat dia pulang pun, ya pada saat peperangan selesai pun Nabi SAW memberikan harta ghanimah bagian kepada Utsman bin Affan. Itulah Utsman yang dimaksud oleh Nabi SAW. Maka pada saat perang sedang berkecamuk di Badar, Ruqayyah pun radhiyallahu anha meninggal dunia, dan Nabi SAW pulang ke Madinah lalu menemukan Ruqayyah sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Nabi SAW menghadiahkan kepada Utsman bin Affan dua hal. Yang pertama, beliau memberikan bagiannya dari harta rampasan perang Badar dan menyampaikan berita gembira bahwasanya Allah, karena dia mentaati perintah Rasulnya Muhammad SAW untuk mengurus Ruqayyah. Di sini bukan hanya sekedar Ruqayyahnya, tapi karena ada perintah Nabi SAW. Maka karena dia mengerjakan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan baginya pahala Badar lengkap. Begitu pula diberikan harta rampasan perang, maka diberikanlah haknya. Lalu yang kedua, Nabi SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kalthum, ya, Ummu Kalthum radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau Ruqayyah sudah pernah menikah sebelumnya, kalau Ummu Kalthum memang masih gadis dan belum pernah menikah. Dinikahkanlah Nabi SAW menikahkan dia dengan Ummu Kalthum. Lalu apa sabda Nabi SAW? Dan ini sebuah fadilah yang tidak dimiliki oleh semua laki-laki. Bahkan Abu Bakar pun radhiyallahu anhu tidak memiliki fadilah ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Kata beliau, wahai muslimin, nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Utsman bin Affan, karena saya tidak nikahkan kedua anak perempuan saya dengannya kecuali karena wahyu dari langit. Artinya memang Allah yang suruh seluruh umat Islam yang hidup pada masa itu. Tentu kalau sudah meninggal Utsman bin Affan sudah nggak ada lagi ya perintah ini. Tapi dikatakan seluruh Muslim pada saat itu diperintahkan untuk menikahkan anak perempuan mereka ya dengan Utsman bin Affan, karena memang itu perintah dari langit. Tidak ada laki-laki di muka bumi ini ya kecuali nabi-nabi tentunya yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan menjadi sebuah bagian daripada syariat nabinya untuk menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuan muslimin, kecuali Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa gitu. Ini sebuah fadilah yang luar biasa. Bahkan beliau bersabda bahwasanya kalau seandainya saya masih punya putri yang lain pada saat Ummu Kalthum pun meninggal. Beberapa waktu kemudian Ummu Kalthum yang dinikahi oleh Utsman bin Affan meninggal dunia, maka Nabi SAW mengatakan, seandainya aku masih mempunyai putri yang ketiga, maka yang belum menikah, niscaya aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Para ulama mengatakan dalam sejarah tidak pernah ditemukan orang yang menikah dengan dua putri seorang nabi sekaligus selain Utsman bin Affan. Karena itulah dia diberikan julukan Dzun Nurain, dua cahaya. Dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga dan salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, sebagaimana juga akan kita jelaskan nanti.